wilahing sekaring pawono langgeng-langgeng cabang. Mungkin ada yang belum pernah melihat wujud penampakan hantu setan penunggu pohon. Kata mereka yang memiliki ketajaman mata batin, hantu penunggu pohon sering berwujud seperti pohon yang ditempati. Ini adalah tentang kepercayaan, jenis tanaman yang katanya disukai hantu penunggu pohon, disukai hantu pesugihan. Disukai hantu kuntilanak, disukai hantu pocong, disukai hantu wewe gombel dan disukai sundel bolong. Selain jenis pohon dan tanaman hias yang disukai hantu, dan dapat membawa sial bagi pemiliknya. Juga ada beberapa jenis tanaman hias, yang dipercaya sangat baik ditanam di depan rumah, sebab jenis tanaman ini dipercaya dapat mengundang uang, dapat mengundang rezeki. Kepercayaan yang bersumber dari primbon, dari feng shui, dari fakta ilmiah, dan juga dari cerita mitos yang diwariskan para orang tua kepada anaknya dan cucunya. Yang pertama adalah, pohon yang terkenal sebagai pohon pesugihan. Pohon yang bisa membuat orang jadi kaya dadakan, yaitu pohon dewandaru. Pohon dewandaru adalah pohon yang dikeramatkan di Gunung Kawi. Konon katanya, jika bertapa di bawah pohon dewandaru, dan kejatuhan buah, kejatuhan daun, kejatuhan ranting dari atas pohon ini, maka orang tersebut akan mendapatkan keistimewaan tertentu. Keistimewaan tertentu yang dimaksud adalah bisa menjadi orang kaya dadakan. Akan tetapi, tidak mudah untuk kejatuhan buah, kejatuhan daun dan ranting dari pohon dewandaru ini. Bahkan banyak yang bertapa di bawah pohon dewandaru selama 1 hari 1 malam, tetapi tidak kejatuhan apapun dari pohon dewandaru ini. Pohon dewandaru dalam terminologi Jawa dapat diartikan sebagai kayu pembawa wahyu dari dewa. Kata dewandaru banyak dijumpai dalam kisah pewayangan maupun dalam kasanah bahasa Jawa dan Sansekerta. Karena itulah, pohon bernama dewandaru ini kemudian dikaitkan dengan hal mistis. Buah dewandaru bisa dimakan, rasa dari buah ini asam dan manis. Pohon dewandaru sangat baik ditanam di depan rumah, selain dipercaya sebagai pohon pembawa rezeki, dipercaya sebagai pohon pesugihan. Pohon dengan buahnya yang warna-warni ini, dapat menambah cantik halaman rumah. Yang kedua adalah, pohon yang tidak baik ditanam di depan rumah, yaitu pohon beringin. Pohon beringin bisa tumbuh sangat rimbun, membuat suasana jadi teduh, membuat udara di sekitar pohonnya menjadi sangat lembab. Banyak yang percaya bahwa pohon beringin merupakan tempat kesukaan para setan. Seperti hantu arwah penasaran, yang suka menampakkan diri menjelang maghrib, mereka sangat menyukai pohon beringin. Bagi para hantu dan setan, pohon beringin seperti rumah kontrakan, penghuninya bisa datang dan pergi kapan saja. Hari ini bisa ditempati hantu arwah manusia tanpa kepala, mungkin besoknya bisa ditempati oleh kuntilanak, ditempati hantu pocong, atau hantu lainnya. Jika ingin sering melihat penampakan hantu, maka bisa menanam pohon beringin di depan rumah. Yang ketiga adalah, tanaman ubi gadung. Tanaman ini termasuk jenis tanaman ubi rambat, tanaman yang tumbuh menjalar atau merambat. Ubi dari tanaman gadung berwarna putih, ubi dari tanaman gadung ini bisa dikonsumsi. Akan tetapi, perlu proses yang tidak mudah, untuk mengolah ubi dari tanaman ini supaya dapat dimakan, karena tanaman ubi gadung mengandung racun. Dari mulai batangnya yang menjalar, sampai dengan ubinya yang berada di dalam tanah, seluruhnya mengandung racun. Itulah sebabnya tanaman ubi gadung adalah jenis tanaman yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah, tidak baik apabila ditanam di halaman rumah atau ditanam di dekat teras rumah. Karena batangnya yang menjalar dari tanaman ini dapat mengeluarkan cairan semacam getah dan sangat beracun.
Apabila cairan dari batang tanaman gadung sampai tertelan, maka kurang dari 1 jam, orang yang menelan cairan getah dari tanaman gadung ini, perutnya akan terasa mual, kepalanya terasa pusing, dan muntah-muntah. Sebaiknya tanaman ini tidak ditanam di dekat rumah. Semua tanaman memang ada manfaatnya, tapi manusia diberi akal pikiran untuk memilih tanaman yang tidak berbahaya untuk dirinya dan keluarganya. Cairan getah dari tanaman ini sangat bening, tidak terlihat dan sangat berbahaya. Apabila tangan tidak sengaja terkena getah dari tanaman ini, lalu menyentuh makanan, maka makanan yang disentuhnya akan mengandung racun gadung. Yang keempat adalah pohon sukun. Buah sukun dapat digoreng dijadikan cemilan. Untuk yang tidak suka makan gorengan, buah sukun juga bisa dikonsumsi dengan cara dikukus. Tapi sayangnya banyak yang percaya bahwa pohon sukun merupakan jenis pohon yang tidak baik apabila ditanam di dekat rumah. Selain akar dari tanaman pohon sukun ini dapat merusak tembok rumah, konon katanya pohon sukun merupakan jenis pohon yang dijadikan rebutan oleh makhluk halus. Makhluk halus akan saling adu kekuatan untuk menguasai pohon sukun. Akibatnya rumah yang berada di dekat pohon sukun akan sering diselimuti kekuatan mistis. Yang kelima adalah pohon ara. Pohon ara, apabila dilihat dari kejauhan terlihat seperti pohon beringin. Pohon ara bisa tumbuh tinggi pohon ara bisa melebihi rumah. Konon katanya hantu penghuni pohon ara sering berwujud mirip dengan pohonnya. Selain berwujud seperti pohonnya, hantu penghuni pohon ara juga akan berubah wujud sebagai sosok manusia bertubuh besar dengan rambut panjang yang kusut. Karena hantu penghuni pohon ara sangat jahil dan sering menampakkan diri, maka akan menakutkan apabila pohon ini ditanam di depan rumah. Pohon yang dipercaya bisa membawa sial apabila ditanam di area halaman rumah. Yang keenam adalah pohon nangka. Pohon nangka yang pohonnya belum terlalu besar, jika ditanam di area halaman, akan mempercantik halaman rumah, apalagi kalau berbuah, maka akan terlihat lebih indah. Tapi apabila pohon tersebut sudah besar, dan daunnya sudah rindang, maka akan lain ceritanya. Mitosnya pohon nangka yang besar menjadi sasaran tempat tinggal makhluk halus. Pohon nangka sangat disukai hantu kuntilanak. Jika ingin menanam pohon nangka dan menginginkan pohon tersebut sampai berumur tua, sebaiknya tanam saja di belakang rumah, atau jika lahan pekarangan sempit maka tanam saja di pot, supaya pohon nangka terjaga tidak terlalu rindang daunnya. Yang ketujuh adalah tanaman hias kuping gajah. Tanaman dengan daun lebar seperti telinga gajah juga dipercaya sebagai tanaman pembawa keberuntungan, tanaman pembawa rezeki. Menurut primbon Jawa, apabila tanaman ini tumbuh subur di depan rumah, maka dipercaya akan mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi pemiliknya. Itulah sebabnya tanaman kuping gajah ini dipercaya sangat baik apabila ditanam di depan rumah. Yang kedelapan adalah tanaman bunga kembang seribu. Tanaman bunga hydrangeas atau hortensia, tanaman yang lebih dikenal dengan nama kembang seribu, adalah tanaman bunga yang memiliki tampilan cantik, dengan kelopak bunga besar dengan warna indah, seperti warna biru, warna ungu, warna merah muda, dan warna putih. Karena warna bunganya yang indah inilah, menjadikan bunga kembang seribu salah satu jenis bunga populer di dunia. Akan tetapi di balik keindahannya, bunga kembang seribu ini memiliki racun yang dapat membahayakan manusia serta hewan peliharaan. Maka dari itu, perlu berhati-hati saat menanam dan merawat bunga kembang seribu ini. Dan sebaiknya jangan menanam bunga ini di depan rumah, seperti di halaman rumah atau di teras rumah. Dikutip dari Haus Diges bahwa tanaman hydrangea atau kembang seribu ini mengandung zat amigdalin, yaitu glikosida sianogenik, yang merupakan senyawa yang mengandung gugus racun sianida. Setiap bagian tanaman bunga kembang seribu mengandung zat amigdalin. Itu artinya,
Apabila menelan daun, menggigit bunga, atau batang dari tanaman bunga ini, dapat menyebabkan keracunan sianida. Yang ke-9 adalah jenis tanaman yang bunganya sangat disukai makhluk halus, yaitu bunga kantil. Bunga kantil ini berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat, bahwa aroma dari bunga kantil sangat disukai oleh makhluk halus. Disukai makhluk halus yang berjenis perempuan, seperti kuntilanak, makhluk halus wewe gombel, dan arwah penasaran sundel bolong. Selain aroma dari bunganya disukai oleh makhluk halus, pohon dari bunga kantil yang sudah besar, juga dimitoskan sering dijadikan tempat tinggal oleh makhluk halus. Itulah sebabnya pohon bunga kantil dipercaya oleh banyak orang sebagai tanaman yang tidak baik apabila ditanam di halaman rumah. Jika ingin menanam bunga kantil, lebih baik ditanam di samping rumah atau ditanam di belakang rumah. Yang ke-10, pohon yang masih satu jenis dengan pohon sawo, tapi bukan sawo yang buahnya berwarna coklat, melainkan sawo yang buahnya berwarna hijau, yaitu sawo Manila atau buah kenitu. Menurut kepercayaan orang tua, di beberapa daerah di Jawa, bahwa anak kecil yang berada di bawah pohon kenitu, di bawah pohon sawo hijau, pada waktu maghrib, maka akan disesatkan pandangannya oleh makhluk halus, sehingga akan berjalan kebingungan tidak tentu arah. Yang ke-11 adalah tanaman gantung foxgloves. Tanaman hias berbentuk lonceng berwarna ungu ini memang sangat unik. Akan tetapi di balik pesona indah tanaman foxgloves, ternyata mengandung racun. Apabila bagian dari tanaman ini sampai tertelan, maka bisa menyebabkan kejang, menyebabkan badan gemetar, bisa membuat denyut nadi melemah. Kalau tertarik merawat tanaman hias ini, pastikan meletakkannya di tempat yang aman, tidak terlalu dekat dengan teras rumah. Yang ke-12 adalah tanaman bunga lantana. Tanaman yang sering ditanam di taman kota, terutama pada daerah yang memiliki suhu udara lebih dingin. Tanaman lantana memiliki bunga yang berukuran mungil, berwarna putih, berwarna kuning, merah, dan berwarna ungu. Terkadang dalam satu kelopak bunga, terdapat warna bunga yang berbeda. Daun dari tanaman ini mengeluarkan aroma seperti daun jeruk ketika diremas. Dan yang harus diwaspadai, bahwa semua bagian tanaman bunga lantana mengandung racun. Apabila bagian dari tanaman bunga lantana sampai tertelan, maka bisa berbahaya untuk manusia dan berbahaya untuk hewan peliharaan. Sebaiknya tanaman ini tidak ditanam di area depan rumah, seperti di halaman atau di teras rumah. Yang ke-13 adalah tanaman hias bunga anggrek. Dalam Feng Shui, bunga anggrek melambangkan kecantikan dan lambang kebahagiaan dalam hubungan keluarga, berdasarkan warna bunganya. Bunga anggrek warna merah muda dapat menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Bunga anggrek warna putih melambangkan ketenangan, kejernihan, kepolosan, dan kedamaian. Karena itulah bunga anggrek sangat cocok diletakkan atau ditanam di dekat teras rumah. Yang ke-14 adalah tanaman hias berbunga bernama wisteria. Wisteria merupakan tanaman hias dengan bunga yang cantik, tanaman yang tumbuh dengan menjuntai ke bawah. Tanaman hias ini populer di Jepang dan Cina. Namun, bagian bijinya ternyata beracun untuk manusia dan hewan peliharaan. Zat saponin yang terkandung dalam biji tanaman wisteria, jika sampai tertelan bisa menyebabkan gejala seperti pusing, muntah, bahkan bisa pingsan. Tanaman ini sangat cocok untuk mempercantik pagar area taman. Karena tanaman ini mengandung racun pada bijinya, maka sebaiknya tidak ditanam di dekat teras rumah. Yang ke-15 adalah pohon buah yang katanya pamali, atau tidak boleh ditanam di depan warung atau toko, yaitu pohon anggur. Banyak yang percaya bahwa apabila menanam pohon anggur di depan warung atau toko, dapat membuat warung dan toko menjadi sepi pembeli. Jika ada yang penasaran dan memiliki warung atau toko,
maka bisa menanam pohon anggur ini, menanamnya di depan warung atau toko miliknya. Yang ke-16 adalah bunga Wijaya Kusuma. Berdasarkan makna kata, Wijaya Kusuma berarti keindahan yang melambangkan panguripan atau daya hidup. Makna dari kata Wijaya Kusuma secara utuh, bahwa bunga ini melambangkan kehidupan yang indah, kehidupan yang cukup, serta memiliki kedudukan, sehingga disegani di lingkungan masyarakat. Bunga Wijaya Kusuma ini merupakan bunga kesukaan para raja di Jawa. Pada waktu itu, hanya keturunan bangsawan atau keturunan raja saja yang boleh menanamnya. Dan beruntung, di zaman sekarang siapa saja boleh menanam bunga ini, bahkan bibitnya bisa minta pada tetangga. Selain bibit dari bunga ini mudah didapat, bunga Wijaya Kusuma juga sangat mudah ditanam. Cukup dengan mendapatkan satu bilah daunnya, tancapkan di tanah yang subur, maka 1 bulan kemudian sudah panjang tunasnya. Konon katanya, sesuai dengan makna dari kata Wijaya Kusuma, maka bunga ini merupakan lambang doa bagi penanamnya. Dengan menanam bunga Wijaya Kusuma, maka penanamnya akan kejatuhan berkah. Kejatuhan berkah yang dimaksud adalah, bunga ini membawa keberuntungan bagi keluarga si penanam. Apabila bunga Wijaya Kusuma mekar tepat pada malam Jumat, maka itu pertanda bahwa dalam waktu yang tidak lama, pemilik bunga akan mendapatkan rezeki besar yang tidak diduga. Itulah sebabnya bunga ini sangat baik apabila ditanam di depan rumah. Yang ke-17 adalah bunga melati. Tanaman hias berbunga yaitu melati, tidak baik apabila ditanam di dekat teras rumah. Sebab tanaman bunga melati termasuk jenis tanaman semak yang tumbuh rendah. Karena itulah tanaman ini menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi ular untuk bersarang. Itulah beberapa jenis tanaman. Tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa rezeki. Dan juga jenis tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa sial.